Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama bersyukur saat ini di minggu ini kita boleh berjumpa lagi. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, mari kita duduk sama-sama, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat minggu ini Tuhan. Buat saat ini kami boleh diberi lagi kesempatan Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Cinta Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena saat yang paling indah adalah saat dimana kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Tuhan saat Yes, ini. Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Thank you Jesus. Bawa daku erat dalam pelukanmu, Amin Tuhan. menikmati kasih dan indah
Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Ku ketenangan. rasakan. Kami merasakan kedamaian dari-Mu Tuhan. Kami mau terus diam di hadirat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, Yesus. Berjemaat Tuhan, angkat suara-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan. Mari nikmati anugerah Tuhan. Nikmati cinta Tuhan. Yesus. Oh,
bagimu. kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan selain menyembah. Yes Tuhan, amin. Mengagungkan namamu Tuhan. Kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yes Tuhan. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh dengan cinta buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh nyata Tuhan. Syaralaba-laba yaralaba sikiralaba-laba-laba. Yang layak disembah. Yang Di layak penyembahan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami hanya mau naikkan buat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami hanya mau bermazmur bagimu Tuhan. Syarararara, yarararara, Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Firman Tuhan berkata, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu Tuhan. Yes, amin. Dan jangan berdiam diri Ya, Tuhan. Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu Tuhan. yes, amin. Ini ungkapan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami merenung-renungkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kedalaman hati kami. Serana besi kirana saya. Selamanya, selamanya hanya menyembah bersama, hanya memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, bersuka karena-Mu Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Sembah-Mu Tuhan. Sembah-Mu Yesus. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari angkat suara-Mu. Haleluya. Jesus.
dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku rindukan, amin Tuhan, setiap waktu. Oh Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku rindukan. Amin. Mari jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu buat Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Lebih lagi di hadirat Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan, benar setiap waktu. Ini pujian manis kami Tuhan, pujian dan pengagungan hanya manis kau dan hati kami bersuka dan hatiku bersuka makasih Tuhan, terima kasih benar Tuhan, benar Yesus Tuhan, hati kami bersuka karenamu. Makasih Yesus, di setiap hati kami Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk diisi dengan bencanamu Tuhan. Yes, amin. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kamu mau siapkan hati kami saat ini Tuhan. Ya, amin. Kamu mau siapkan
akan hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih kami boleh merasakan kehadiran. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji syukur kepada Tuhan, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bertemu lagi di ibadah online yang sangat memberkati kita semuanya. Terlebih tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian yang sangat luar biasa. Saudara, hari ini pastikan hatimu terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan mengalami kasih Tuhan lewat firman Tuhan di siang hari ini. Saudara, saya bersyukur buat Head of Elders Gembala Sidang GPI KLC, Bapak Febri Tairas STH CBC dan Ibu Delsi Kusoy yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani di siang hari ini. Terima kasih juga buat elders dan tim kepemimpinan yang ada di Kingdom Living Community. Saudara, di hari Minggu yang telah berlalu kita telah belajar tentang orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Oleh Pastor Elvis Lokas, benar-benar kita merasakan di situ ada proses Tuhan yang kita belajar di kitab Wahyu. Dan dipertegas, diperkuat lagi lewat tema tahunan yang telah disimpulkan oleh Gembala Sidang kita, yaitu Christ Center pada malam harinya, pada waktu malam Natal, tentang bagaimana kita berhidup berpusatkan Kristus, di mana hati kita berbalik, memuridkan ke arah Kristus dan terkoneksi kepada sumber. Wow, luar biasa. Tema tahunan ini sudah akan berakhir, tapi bukan berarti spirit tersebut hilang begitu saja dari hidup kita. Hidup kita benar-benar terus mengalami Kristus, hati yang mau berbalik ke arah Kristus dan kita tetap terkoneksi. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang God Purpose Driven Life. Apakah artinya? Adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan Allah. Jadi sekali lagi, hidup yang digerakkan oleh tujuan Allah. God Purpose Driven Life. Saudara, saya sangat terberkati dengan suatu statement yang sangat luar biasa. Tragedi terbesar dalam hidup ini adalah hidup tanpa tujuan. Sekali lagi, tragedi terbesar dalam hidup ini adalah hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan itu bukan berarti hidup yang tidak berkelimpahan, bukan berarti hidup yang tidak ada kedudukan, bukan berarti hidup yang tidak disegani oleh banyak orang. Tetapi hidup tanpa tujuan adalah hidup yang hidupnya tidak hidup di dalam Kristus, bukan hidup yang dikendalikan oleh Kristus tujuan hidupnya. Saudara, hidup kita seperti diilustrasikan di saat kita mau naik bus atau mau naik pesawat atau alat transportasi apapun itu. Di saat sopir atau pilot bertanya seperti ini, Bapak mau kemana? Atau di saat kita mau membeli tiket, kita akan ditanya seperti itu, kita mau kemana? Tidak mungkin jawaban kita akan berkata kepada kasirnya, ada keraguan di situ. Dan kita berkata kepada kasir tersebut, Pak, Ibu, terserah Jo. Mau issue, mau input datanya mau kemana, saya ikut. Terserah, mau ke Jakarta lah, mau ke Bali, mau ke Amerika, terserah. Saudara pasti yang issue tiket kita pasti akan bingung dan dia tidak akan issue tiket kita, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Nah, bagaimana kekristenan hidup di dalam tujuan Allah? Hal ini yang kita mau belajar pada hari ini. Mari kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, ku ini di sini adalah Tuhan juga mengenai kamu, mengenai kita.
Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, hal yang pertama kita akan mengetahui bahwa hidup kita digerakkan oleh tujuan Allah. Kita harus mengetahui yang pertama, mengetahui grand design-nya Tuhan. Mengetahui bagaimana rencana besar Tuhan. Saudara, rancangan besar Tuhan adalah memberikan rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Bukan rancangan kecelakaan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mengerti rancangan Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Apakah kita mengetahui hal tersebut? Atau kita pada saat ini atau pada saat kita menonton sekarang kita bingung. Kita tidak tahu tujuan hidup kita. Mungkin kita sedang bergerak, kita berjalan, tetapi ya begitu-begitu saja. Tapi kita hari ini mau belajar bahwa kita harus mengetahui bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang besar. Rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Saudara, apakah kita memiliki visi? Apakah kita memiliki tujuan? Apakah kita benar-benar tahu apa yang kita sedang lakukan sekarang? Kalau kita melihat alur grand design hidup kita, ada banyak hal, ada banyak perjalanan hidup, kerikil-kerikil tajam yang kita lalui. Di saat kita lahir dari orang tua kita, bertemu dengan keluarga besar, bertemu dengan relasi teman, kerabat, guru di sekolah dan teman-teman di sekolah, dan banyak hal. Begitu banyak kerikil-kerikil yang dipersiapkan iblis untuk kita tidak memiliki tujuan. Saudara, kalau saya mau bersaksi hidup saya pada waktu saya terlahir, saya di umur 3-4 tahun, iblis mulai menggeserkan tujuan hidup saya. Karena saya terlahir bukan dari keluarga yang baik. Saya terlahir dari keluarga broken home, puji Tuhan sekarang sudah tidak, saudara. Tapi saya terlahir dari keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, keluarga yang pernah mengalami yang namanya perceraian. Umur 5 tahun saya sampai umur 15 tahun saya jarang sekali bertemu dengan orang tua karena orang tua saya pisah, saudara. Di situ saya sepertinya sedang digeser oleh iblis bahwa kamu tidak akan ada tujuan hidup. Tapi saya bersyukur di saat waktu tersebut saya memberikan waktu saya itu lebih banyak ke gereja, bertemu dengan teman-teman rohani. Saya dididik oleh opa saya yang takut akan Tuhan. Saya diberikan dasar hidup yang kuat bahwa saya berharga, saya ada di dalam rancangan Tuhan. Saya bukan hidup oleh latar belakang saya hidup oleh rancangan besar Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Apapun hidup kita hari ini, apapun yang menatar belakangi hidup kita akhir-akhir ini, mungkin keluargamu, mungkin Anda pernah gagal, mungkin akhir-akhir ini engkau hancur, orang mulai berkata bahwa kamu gagal, kamu sudah tidak bisa bangkit lagi, kamu adalah orang yang tidak bisa kami percaya lagi. Percayalah, ada grand design-nya Tuhan di dalam hidup kita yang kita harus tahu. God controlling our life. God given us the purpose. Tuhan yang kontrol hidup kita. Tuhan yang memberikan tujuan hidup. Tujuan hidup kita sudah jelas. Kita ada di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita ketahui adalah setelah kita mengetahui, yang kedua adalah kita harus menerima proses hidup. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam segala hal kita dibawa Tuhan untuk punya kemampuan untuk bisa bersyukur. Bayangkan kalau kita tidak bersyukur, begitu banyak rancangan Tuhan yang akan pasti gagal. Jadi di saat kita tidak bersyukur, ada tahapan-tahapan yang Tuhan sudah akan laksanakan, akhirnya tertunda, saudara. Belajarlah mulai hari ini untuk menerima keadaan yang kita alami akhir-akhir ini. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Cintailah yang namanya proses kehidupan. Jangan
terlalu teriming-iming atau saudara berpikir bahwa hidup kita ini pasti akan instan. Segala sesuatu yang melewati proses, hasilnya pasti akan luar biasa. Selalu harus ada cerita di balik kehidupan kita. Kalau ceritanya itu singkat, berarti kita akan mudah goyah akhirnya, saudara. Artinya sedikit sekali kita menikmati proses, saudara. Ada kalanya hidup ini sudah diatur, sudah menjadi takdir hidup kita. Ada orang yang terlahir dari konglomerat keluarganya. Ada orang yang sudah terlahir dari keluarga yang berkedudukan. Ada orang yang sudah terlahir hidupnya berkelimpahan. Tapi tidak semuanya lahir seperti itu. Dan tidak semuanya juga yang terlahir dari orang yang kaya, orang yang hidup damai sejahtera, orang yang berkelimpahan, orang yang hidup mewah, orang yang sudah hidup dari keluarga yang punya kedudukan, hidupnya damai sejahtera. Saudara, saya terlahir dari orang tua yang punya posisi, tapi saya mengalami hidup saya kurang lebih belasan tahun tidak hidup di dalam damai sejahtera. Saya menemukan di saat saya terkoneksi dengan Tuhan. Saya mulai menerima hidup saya dan mengucap syukur, Tuhan, saya berterima kasih Engkau memproses hidup saya. Walaupun saya tertolak, saya hancur, Engkau menerima hidup saya. Dan itu tidak instan. Ada proses yang saya alami. Ada sekolah kehidupan, ada musim kehidupan, saudara. Saya teringat pada waktu saya dengan istri berencana untuk membuat sesuatu di awal tahun. Dan ingin memberkati orang banyak. Tiba-tiba terjadi yang namanya pandemi atau corona, saudara. Rencana tersebut akhirnya dalam beberapa bulan awal itu tidak terjadi. Karena kami rindu memberkati banyak orang di dunia kesehatan, saudara. Tapi akhirnya itu tidak jalan di 3-4 bulan awal, saudara. Tetapi yang namanya rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Akhirnya profesi istri saya mulai diketahui oleh beberapa orang di sekitaran rumah kami, saudara. Dan akhirnya banyak yang datang untuk mau berobat. Bahkan ada satu kesempatan, ini adalah satu hal yang luar biasa, kami bisa memberkati di masa pandemi. Di tengah malam kurang lebih jam 1 dini hari, ada tetangga kami berteriak, Pak Davis, Ibu Ivana, bangun, 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 bangun. Kami kaget, ada dini hari di waktu subuh ada orang yang membangunkan kami, saudara. Siapa mereka? Ternyata itu tetangga kami yang sedang mengalami masalah. Masalahnya apa, saudara? Istrinya mau melahirkan, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lewat kami, saudara, kami bersyukur bisa menjadi perpanjangan Tuhan di masa pandemi. Istri saya bukan seorang bidan, tapi kami bisa memberkati keluarga tersebut. Suami dan istri bisa melahirkan dan kami melewati proses itu, saudara. Dari jam 1 pagi sampai jam 5 pagi kami bantu sampai mereka bisa mendapatkan puskesmas yang merawat ibu itu dan anaknya setelah kami bantu sebelumnya, saudara. Nah, sekali lagi banyak hal yang Tuhan bisa buka jalan walaupun kelihatannya itu tertutup jalan, saudara. Dan sekali lagi jangan suka yang namanya instan, saudara. Gagal dan berhasil itu sesuatu yang membuat kita semakin akan termotivasi seharusnya. Baik gagal ataupun berhasil, itu ada di dalam kendalinya Tuhan, saudara. 2 bulan yang lalu, anak rohani kami mulai berusaha di usaha yang berbicara untuk acara ulang tahun, saudara. Tetapi di masa-masa mereka mau berusaha di awal-awalnya, hampir terjadi konflik besar suami istrinya, saudara. Karena mereka melihat di bulan awal tidak ada jalan yang terbuka. Tidak ada yang booking untuk membuat acara ulang tahun. Event organizer untuk ulang tahun, saudara. Tapi saudara tahu 1 bulan terakhir ini, setelah 3 bulan mereka lewati, saudara, Tuhan mulai buka jalan. Di setiap minggu minimal ada 1 event yang mereka terima, bahkan 2-3 event. Bahkan mereka di saat mereka bertemu dengan kami, mereka berkata, Kak, sungguh luar biasa Tuhan.
kami sampai benar-benar kewalahan dengan berkatnya Tuhan. Bayangkan, kewalahan dengan berkatnya Tuhan. Di situ mereka melihat bahwa Tuhan campur tangan. Untuk itu baiklah kita bijaksana dalam waktunya Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, pada waktu awal-awal tahun terjadi pandemi, saya akhirnya tidak melanjutkan apa profesi saya yang saya coba geluti sebagai sampingan selain hamba Tuhan, saudara. Tetapi di dalam waktu tersebut saya sepertinya bingung, Tuhan, bagaimana Tuhan buka jalan. Tetapi pada waktu itu Tuhan memberikan pembina rohani, Bapak Febri Tahiras bersama teman-teman rohani yang memotivasi. Kamu punya tujuan hidup, kamu punya skill, kamu punya kemampuan di dunia pendidikan. Bagaimana kalau kamu buka sekolah? Saudara, di masa corona, Kingdom Living Community punya misi besar untuk memberkati anak-anak di dunia pendidikan di masa corona. Di awalnya kami bingung apakah bisa atau tidak. Ternyata tetap di mana Tuhan berkarya, ada cara Tuhan untuk buka jalan, saudara. Untuk itu mari kita mau lewati musim kehidupan, saudara. Hampir 6 bulan sekolah itu berjalan. Dan kami melihat indikasinya lewat anak-anak murid dan orang tua dan masyarakat sekitar, jemaat pada khususnya. Mereka melihat bahwa wow, menara perlindungan school, kindergarten, TK, menara perlindungan. Benar-benar anak muridnya itu berkualitas. Anak muridnya itu takut akan Tuhan. Anak-anak muridnya itu sudah mulai tertib, sudah mulai menghargai orang tuanya, sudah mulai terdidik, sudah mulai terlatih untuk benar-benar dari kecil mereka takut akan Tuhan. Sekali lagi, yang kedua ini, mari kita menikmati proses kehidupan yang ada, saudara. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa bahwa hidup kita sudah tertutup jalan, saudara. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kita sebelumnya, sebagaimana itu juga hari ini dan besok Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah, Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan rancangan kecelakaan, mohon maaf. Percayalah, kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita menjalankan hidup kita di dalam tuntunan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Pastikan di saat kita sudah mulai ada di jalurnya Tuhan. Yang pertama tadi, kalau kita lihat bahwa kita mengetahui grand design-nya Tuhan, kita menerima proses hidup. Dan yang ketiga adalah di saat kita menjalankan kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Bukan pimpinan pribadi kita, atau bukan karena kepentingan kita, selalu karena pimpinan Tuhan. Pastikan hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Pastikan hidup kita di saat kita mulai berhasil sekalipun tidak bergeser iman kita bahwa hidup kita ini hanya karena kendali Tuhan. Bahkan pun kita gagal, ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Ingat, tidak ada kata gagal di dalam Tuhan. Yang ada keberhasilan, yang ada mentalitas kita yang sementara dibangun. Kita perlu konsisten dan persisten. Selain konsisten, kita harus persisten, kita harus gigih. Jangan mudah menyerah, saudara. Kalau kita belajar dari Matius 16, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, siapakah saya? Menurut orang banyak. Oh, ada yang berkata engkau adalah Musa, engkau adalah Elia, utusan Allah, engkau adalah Nabi. Lalu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu sekarang saya ini siapa? Lalu Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus,
bukan engkau yang berkata, tetapi itu dari Tuhan. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas di surga. Saudara, ada satu wibawa ilahi di saat kita percaya kepada Tuhan. Bahwa ada kunci-kunci yang Tuhan sudah berikan. Aku memberikan kunci kerajaan Allah di firman Tuhan tersebut. Berarti ada otoritas ilahi. Percayalah, di saat engkau percayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ada wibawa ilahi di dalam hidupmu. Amin. Ada wibawa ilahi. Dan Tuhan yang menuntun jalan kehidupan kita. Tuhan yang menuntun, saudara. Yang penting selain kita konsisten, kita harus persisten, saudara. Kita harus gigih, saudara. Apa yang terjadi setelah ayat-ayat berikutnya di Matius 16, saudara? Pada waktu itu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mulailah Tuhan menceritakan bahwa Tuhan akan dianiaya. Yesus akan dianiaya. Saudara tahu tidak siapa yang menjawab bahwa sekali-sekali tidak akan terjadi itu, saudara? Ternyata yang menjawab itu adalah orang yang sama. Siapa itu? Petrus. Yang awalnya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Orang itu yang berkata kepada Yesus, sekali-kali tidak. Engkau, Yesus, tidak akan pernah dianiaya. Akhirnya apa? Tuhan berkata, diam, enyalah engkau iblis. Saudara, awalnya Tuhan berkata kepada Petrus, engkau telah mengatakan saya Mesias. Engkau berkata itu datangnya dari Tuhan. Tetapi di saat yang berikutnya, di saat Tuhan berkata bahwa engkau akan dianiaya, saya akan dianiaya. Di saat itu juga Petrus berkata itu tidak akan terjadi. Saudara, jangan jadikan hidup kita ini hanya sekedar orang percaya. Tetapi percayakanlah diri kita dituntun oleh Tuhan. Jangan sekedar menjadi orang percaya. Kalau orang yang mempercayakan hidupnya, berarti kita bersandar penuh akan apa maunya Tuhan. Kita akan memiliki mentalitas kerajaan Allah. Kita bukan hanya declare, kita pegang kuncinya. Tapi kita memiliki mentalnya. Ya, saya mau melewati proses. Saya mau melewati yang namanya sakit. Saya mau melewati yang namanya kegagalan sekalipun. Karena Tuhan yang memegang tanganku. Dan bahkan Tuhan berkata, sekali-kali pun aku tidak akan pernah tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang tangan kita. Amin, saudara. Hari ini baiklah kita belajar bahwa hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Yang pertama kita sudah belajar tadi. Kenalilah, ketahuilah grand design-nya Tuhan. Dan yang kedua adalah nikmati proses hidup yang ada. Jangan suka yang namanya instan, saudara. Ingat, yang namanya instan itu, saudara, itu selalu tidak sehat. Makan mie instan dan yang lain-lain, saudara, itu selalu tidak sehat. Yang namanya mau cepat, hasil akhirnya pasti tidak baik, saudara. Dan yang ketiga adalah nikmatilah jalan hidup bersama Kristus, di mana dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Susah maupun senang, percayalah Tuhan merancangkan hidup kita damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya yakin kita mengalami Kristus hari ini. Saya yakin kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Nikmatilah proses kehidupan. Nikmatilah kita hidup dalam kehidupan kerajaan Allah. Karena hidup kita digerakkan oleh tujuan hidup Allah. Dan kita akan mengalami yang namanya kelimpahan di dalam Kristus. Amin. Baiklah, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami percaya hidup kami ada di dalam kendalinya Tuhan.
Biarlah kami mengetahui rancangan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau menikmati proses hidup kami dan kami terus menjalankan hidup kami dalam kendali-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami berdoa. Buat setiap hal yang kami jalani ke depan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa melewati pilkada dengan damai. Tuhan, setiap perpecahan kami yakin itu tidak akan pernah terjadi. Siapapun yang Tuhan telah tetapkan itu adalah pilihan Tuhan dan itu adalah milik kami bersama. Dan kami percaya siapa yang Kau percayakan, Dia yang akan menuntun, Dia akan memimpin provinsi kami dan kota kami, terlebih khusus kota Bitung di dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dalam setiap proses yang kami alami akhir-akhir ini, khususnya dalam masa pandemi Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kami usaha yang terus konsisten Tuhan. Berikan kami pekerjaan yang tetap ada di dalam kendali-Nya Tuhan Bapa. Biarlah setiap pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami Engkau jaga Tuhan. Pemerintah kami mulai dari presiden, wali kota, wakil wali kota, sampai ke RT Tuhan, kami yakin Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau jagai hidup mereka. Engkau terus membawa mereka di dalam hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Febri Tairas dan Ibu Delsi Kusoi Tuhan. Bersama tim kepemimpinan yang ada. Tuhan, gereja kami ada di dalam kendali Tuhan. Kami percaya di akhir tahun ini, di saat kami mulai closing tema tahunan Christ Center, terima kasih kami bersyukur di masa-masa pandemi banyak hal yang Engkau buka jalan. Salah satunya Engkau memberikan kami lahan untuk didirikan Tuhan pembangunan gereja. Kami berdoa buat proses pembangunan gereja. Engkau yang buka jalan. Setiap hal yang dibutuhkan, baik pendanaan dan segala hal untuk melancarkan pembangunan yang ada, Engkau buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin pembangunan ini akan berjalan dengan baik. Berkati setiap jemaat, berkati setiap simpatisan, setiap komsel yang mengadakan komsel minggu ini. Biarlah mereka mengalami Kristus, biarlah mereka mengalami jawaban Tuhan. Biarlah mereka saling melengkapi di dalam komunitas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang juga telah menyampaikan firman. Terima kasih buat setiap tim pelayan Tuhan yang melayani ibadah online di minggu siang hari ini. Berkati hidup mereka, berkati setiap perjalanan hidup mereka, itu ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah online hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu terimalah berkat Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuat oleh hidupmu akan berhasil. Terimalah semua berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.